kabar murid-murid Miss kalian? Miss harap meskipun kalian ada di rumah, tetap dalam keadaan sehat ya. Dan jangan lupa semangat puasanya. Nah, di video kali ini, Miss akan menjelaskan materi kita yang terakhir yang ada di bab 11. Sebelum memulai pelajaran, Miss ingatkan supaya kita menyediakan buku pelajaran, buku catatan dan buku latihan, dan alat tulis. Nah, selama video ini berlangsung, kalian dengarkan video dan perhatikan video dengan baik, lalu kalian rangkum isi videonya ke dalam buku catatan. Dan nanti di akhir video, Miss akan memberikan materi atau tugas, kalian kerjakan dan jangan lupa segera dikumpulkan ya. Oke. Nah, di materi kali ini, bab terakhir, halaman 219, Miss akan menjelaskan materi kita yang berjudul dengan sistem koloid. Nah, sistem koloid ini merupakan materi yang paling relate dan paling berhubungan dengan kehidupan kita. Kenapa? Karena secara tidak sadar kita sudah pasti gunakan, pakai, atau mungkin kita makan dan minum. Kalian tidak sadar memakainya, tidak sadar menggunakannya, tidak sadar memakan atau meminumnya, dan itu adalah berhubungan dengan materi kita yang terakhir. Nah, materi kita yang terakhir ini akan Miss jelaskan melalui ada ini beberapa contoh yang ada di depan Miss. Di gelas pertama, ini ada air lemon. Di gelas kedua, ini ada susu. Di gelas ketiga, ini ada kopi. Dan yang terakhir, ini ada sebotol minuman penunda lapar itu. Pasti kalian udah tahu kan? Nah, meskipun secara fisik kita lihat bahwa ketiga gelas ini dengan satu botol ini fisiknya sama-sama bentuk larutan. Tapi murid-murid Miss tahu nggak apa perbedaannya? Nah, perbedaannya akan kita bahas di video kali ini. Jadi, jangan lupa disimak ya. Nah, baiklah, kita akan mulai. Sebelumnya Miss ingatkan kembali bahwasannya di materi kita yang sistem koloid ini merupakan materi yang paling berhubungan. Jadi secara tidak langsung kita sering pakai. Contohnya kalau kita mengecat rumah, kita makan atau minum es krim, kita makan jelly atau agar-agar seperti minuman penunda lapar ini. Nah, itu merupakan salah satu yang berhubungan dengan sistem koloid. Nah, meskipun yang Miss jelaskan tadi, di 3 gelas ini sama-sama bentuknya cairan atau larutan, tapi ini punya perbedaan. Perbedaannya gimana? Nah, pertama, itu namanya adalah air lemon. Air lemon dikategorikan sebagai larutan. Sementara di gelas kedua, susu dikategorikan sebagai koloid. Dan yang di gelas ketiga adalah kopi. Dikategorikan sebagai dispersi atau sistem dispersi. Perbedaannya apa? Sudah Miss rangkumkan dalam papan tulis kita. Nah, yang pertama adalah secara aspek. Yang pertama, secara variabel pembeda adalah bentuk campurannya. Bentuk campurannya, yang pertama kita bisa lihat kalau dia air lemon itu larutan homogen. Kenapa homogen? Kita tidak bisa melihat ada campuran yang lain di sini. Jadi terlihat sama, sama kan? Dan yang kedua itu adalah koloid. Tampaknya itu homogen, tapi sebenarnya di dalam susu ini ada beberapa campuran. Nanti kita kenal itu dengan medium pendispersi dan fasa terdispersi. Dan yang terakhir itu adalah suspensi. Suspensi itu jelas heterogen. Kenapa heterogen? Karena nanti di sini dapat kita saring untuk variabel selanjutnya. Dan yang kedua itu adalah jumlah fasa. Yang pertama, kalau larutan itu satu fasa. Jelas ya, kita lihat hanya cairan aja, air lemon aja. Yang kedua, ini koloid adalah 2 fasa. Kenapa 2 fasa? Karena susu ini terbentuk dari medium pendispersi cair dan fase terdispersi cair. Berarti ada 2 campuran yang bentuknya sama-sama cair. Berarti untuk membuat susu kita butuhkan 2 fasa. Sementara tadi air lemon, ya sudah 1 fasa aja, hanya air lemonnya. Dan yang ketiga adalah suspensi. Suspensi ini jelas juga 2 fasa karena satu adalah bubuk kopi, yang kedua adalah air. Jadi suspensi juga terbentuk dari 2 fasa. Oke, itu perbedaan yang kedua. Sementara perbedaan yang ketiga adalah kestabilan. Yang pertama, larutan itu cenderung stabil dan pasti stabil ya, karena fasanya cuma 1, berarti dia stabil.
Yang kedua adalah koloid. Koloid itu meskipun dia tampak homogen dan terdiri dari dua fasa, tapi secara kestabilan koloid stabil. Dan yang ketiga adalah suspensi. Jelas ini tidak stabil ya, karena perbedaannya ada dua fasa tadi. Dan yang keempat adalah sistem dispersi. Nah, kalau larutan itu molekuler, kita nggak bisa lihat karena bentuk-bentuknya itu molekulnya kecil-kecil, karena bentuk campurannya molekuler. Dan yang kedua adalah koloid. Kalau koloid ini bentuknya padatan halus, meskipun tidak bisa kita lihat dengan secara mata telanjang, tapi di dalam ini ada padatan halus. Nah, yang terakhir suspensi. Jelas kalau bubuk kopi kan bentuknya kasar ya, maka di dalamnya adalah padatan kasar. Dan yang kelima adalah ukuran partikel. Ukuran partikelnya kalau larutan itu kecil dari 10 pangkat minus 7 cm atau kecil dari 1 nanometer. Dan yang kedua, kalau koloid, ukuran partikelnya berada di antara 10 pangkat minus 7 sampai 10 pangkat minus 5 cm atau sekitar 1 nanometer sampai 100 nanometer. Dan yang ketiga, suspensi. Ini padatannya jelas, ukuran partikelnya jelas lebih besar dari 10 pangkat minus 5 cm atau lebih besar dari 1 nanometer. Dan yang keenam, variabel keenam itu adalah pengamatan mikroskop. Nah, yang ini, yang larutan, air lemon, secara pengamatan mikroskop ini homogen, tidak dapat disaring. Jadi kalau kita kasih saringan, kita tuangkan, ini lolos semua, berarti tidak dapat disaring. Dan yang kedua adalah koloid, susu. Nah, susu ini bentuknya itu sebenarnya adalah heterogen, tapi secara kasat mata kita lihat ini homogen, sama kan? Nah, jadi kalau seandainya kita saring, ini kalau pakai saringan biasa pasti lolos. Nah, makanya kita butuh penyaring ultra karena ukuran partikelnya tadi berada di antara 10 minus 7 sampai 10 minus 5. Jadi kita butuh penyaring ultra supaya bisa lihat penyaringannya, karena ukurannya adalah ukuran ultra. Dan yang terakhir adalah suspensi. Jelas ya, kalau ukuran suspensi kan besar dari 10 pangkat minus 5, maka secara saringan biasa pun kita saring bubuk kopi tetap ada yang tersaringkan, maka untuk suspensi dapat disaring. Nah, itulah perbedaan dari ketiga gelas yang ada di depan Miss. Jadi, untuk perbedaan larutan, koloid dan suspensi, Miss rasa sudah paham ya. Nah, berarti berdasarkan penjelasan Miss, sistem koloid adalah senyawa atau campuran yang sifatnya berada di antara larutan dan suspensi dengan ciri-ciri yang pertama adalah bentuk campurannya yang sebenarnya adalah tampak homogen. Sebenarnya ini bentuknya adalah heterogen, tapi karena kita lihat bentuknya cuman kayak air susu biasa, seolah-olah homogen, padahal itu adalah heterogen. Dan yang kedua, kestabilannya cenderung stabil, pengamatan mikroskopnya heterogen tadi ya, pengamatan mikroskopnya heterogen, bisa disaring dengan penyaring ultra, sistem dispersinya padatan halus, jumlah fasanya 2 tadi ya, karena tadi butuh medium pendispersi cair dan fase terdispersinya cair, makanya jadi susu. Dan yang terakhir, ukuran partikelnya sudah jelas tadi berada di antara 10 minus 7 cm sampai 10 pangkat minus 5 cm. Berarti untuk pengertian koloid sudah paham ya? Oke? Nah, Miss bilang, seperti yang Miss bilang di awal, bahwa sistem koloid merupakan mata pelajaran kimia yang paling aplikatif dalam kehidupan kita berdasarkan video ini. Jadi contohnya yang paling sederhana itu kalau seandainya kita mandi. Kita mandi kan kita pakai sabun ya, pakai sabun keluar busa. Itu busanya merupakan salah satu contoh koloid. Atau mungkin kalau kita mau pergi jalan-jalan, kita pakai parfum, itu merupakan contoh koloid. Kalau kita pergi jalan-jalan makan es krimnya juga merupakan contoh koloid. Jadi secara tidak sadar sistem koloid ini sering kita pakai, sering kita gunakan, dan bahkan kita makan atau minum. Jadi jangan pernah takut belajar dengan kimia. Kalau kata orang-orang kimia itu berbahaya Miss, meledak-ledakkan sesuatu Miss. Tidak. Nah, pelajaran kimia itu adalah pelajaran yang sangat-sangat dan paling aplikatif dalam kehidupan kita. Jadi mulai sekarang semangat ya belajar kimianya.
Nah, apa-apa aja contohnya selain yang disebutkan tadi, di sini akan Miss tampilkan. Nah, sebelumnya Miss bilang bahwa sistem koloid itu terdiri dari 2 fasa kan? Nah, apa-apa aja fasanya? Yang pertama, ada fasa terdispersi dan yang kedua ada medium pendispersi. Ada yang terdispersi, ada yang mendispersikan. Ingat, pelajaran fisika waktu SMP. Wujud zat itu ada 3 kan? Ada padat, ada cair, ada gas. Nah, maka kemungkinan terdispersi dan pendispersinya ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, kalau fasa terdispersinya adalah padat, medium pendispersinya cair, dinamakan sol. Contohnya agar-agar atau jelly, seperti minuman penunda lapar itu. Dan yang kedua, kalau fasa terdispersinya padat, medium pendispersinya gas, nama koloidnya adalah aerosol padat, contohnya asap atau debu. Tidak sadar kan selama ini kita mengira asap atau debu itu hanya polusi? Ternyata padat gas itu juga merupakan dari contoh koloid yang namanya aerosol padat. Yang ketiga, padat dalam padat merupakan nama koloidnya adalah sol padat. Contohnya ini paduan logam, dan salah satu lagi contohnya adalah kaca berwarna. Dan yang keempat, selesai fase terdispersi padat, maka masuk fase terdispersi cair. Nah, kalau fase terdispersinya cair, medium pendispersinya padat, disebut emulsi padat. Contohnya keju dan mentega. Nah, yang suka makan keju, berarti ingat nama koloid dari cair padat, emulsi padat. Itu contoh dari emulsi padat keju ya. Dan yang kelima, kalau cair dalam gas. Cair dalam gas namanya aerosol. Contohnya awan, kabut, dan parfum yang sering kita gunakan. Dan yang keenam, cair dalam cair, emulsi. Contohnya santan, susu, dan es krim. Jadi mulai sekarang ingat, kalau makan es krim, minum susu, namanya itu emulsi. Kenapa? Karena fase terdispersinya cair, medium pendispersinya cair. Yang ketujuh, gas dan fase terdispersinya gas, medium pendispersinya cair, dinamakan buih atau busa. Contohnya busa sabun. Jadi kalau kita mandi, ingat, oh ini nama koloidnya buih atau busa. Kenapa? Karena fase terdispersinya gas, medium pendispersinya cair. Dan yang kedelapan adalah gas dalam padat atau fase terdispersinya gas, medium pendispersinya padat. Contohnya itu adalah busa padat. Contohnya karet busa dan batu apung. Karet busa ini seperti spons-spons yang ada di sofa. Jadi kalau kita duduk di sofa, oh ini adalah karet busa, berarti ini adalah busa padat. Berarti fase terdispersinya adalah gas, medium pendispersinya adalah padat. Nah, dari ketiga wujud tadi, ada padat, ada cair, ada gas. Kemungkinan padat bisa dengan cair, kemungkinan cair bisa dengan padat, dan kemungkinan gas bisa dengan cair atau padat. Kenapa gas tidak bisa dengan gas? Kenapa? Ayo, penasaran kan? Nah, ternyata gas, kalau seandainya dalam gas, fase terdispersinya gas, medium pendispersinya gas, itu bukan koloid. Nanti kalau gas dengan gas bercampur disebut larutan. Jadi berdasarkan contoh ini berarti anak-anak Miss sudah paham bahwa koloid secara fase terdispersi dan medium pendispersi secara jenis sistem dan contohnya ada 8. Yang pertama tadi ada sol, ada aerosol padat, ada sol padat, emulsi padat, aerosol, emulsi, buih atau busa, dan yang terakhir adalah busa padat. Oke, Miss rasa sudah paham ya. Jadi silahkan dicatat kembali, dipahami juga dari buku paketnya ya. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Sampai jumpa di video selanjutnya.